Berisik siang ini kita kedatangan tamu dari Bandung, Jawa Barat, yaitu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Pak Dokter Hewan Ahmad Ruyat. Selamat MSC. datang, MSC. Alhamdulillah, sehat walafiat. Tos dulu Pak, gitu Pak. Tos. Pak Ahmad Ruyat, mantan Wali Kota Bogor. Wakil Wali Kota Bogor. Wali Kota Bogor lah kita nyebutnya. Pak Ruyat, ini jadi banyak pertanyaan di daerah Bogor, tepatnya Bogor Barat dan Bogor Timur nih, mengenai pemekaran Bogor. Karena, eee, rakyat di wilayah Bogor Barat, itu banyak yang menanyakan, ini progres pemekaran, Bogor Barat menjadi kabupaten, kapan sih direalisasi? Karena kan ini sudah lama sekali nih, Yap. di era Bupati Agus Utara Effendi almarhum. Betul. Rencana mau dimekarkan Bogor Barat. Ternyata bukan hanya masyarakat Bogor Barat saja, Pak. Ini masyarakat Bogor di wilayah Bogor Timur, itu juga sempat mengajukan aspirasi yang serupa, minta dimekarkan juga. Betul. Nah, minta diulas nih sama Pak Ruyat nih, dari background history sampai yang update, tentang pemekaran di Bogor Barat dan di Bogor Timur, Pak. Baik, terima kasih Kang Untung. Seusai saya dilantik ya September 2019, Oh 2019, Pak, ya? ya di DPRD Jawa Barat dan menjadi pimpinan DPRD Jawa Barat, kami langsung on the spot ke lapangan dan memang Kabupaten Bogor ini menarik ya, penduduknya hampir 6 juta, terbesar se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia. Untuk wilayah kabupaten? Iya, se-Kabupaten Bogor. Dengan APBD sekarang menyentuh hampir 10 triliun. 10T. Nah, tentu kalau dibandingkan Provinsi Gorontalo ya jumlahnya sekitar 1, sekian juta penduduknya, Jadi provinsi. Ya, Maluku 2 juta. Provinsi Kalimantan Barat 5 juta. 5 juta. Jadi Kabupaten Bogor 6 Bogor juta. hampir 6 juta. Tentu dengan beban seperti ini sangat layak untuk dibekarkan. Dan hasil kami on the spot ke wilayah Bogor Barat. Dan Bogor Barat ini PAD-nya di atas 400 miliar. Oh, Ya. PAD Ya, untuk pendapatan wilayah. asli daerah untuk Bogor Barat. Kemudian untuk wilayah Bogor Timur itu di atas 700 miliar. Padahal dulu ya belum lama lah katakanlah seperti Pangandaran PAD-nya 26 miliar bisa dimekarkan. Jumlah penduduk Ya. Pangandaran nggak nyampe 1 juta ya? Ya relatif sangat jauh lah dibandingkan Kabupaten Yang 6 Bogor. juta. Nah, sehingga berdasarkan hasil kunjungan di masyarakat dan proses pembahasan ya kan di DPRD Jawa Barat dilakukan kajian secara akademik dan alhamdulillah ya mungkin dokumen keputusan DPRD sudah dilakukan. Saya menandatangani dalam rapat paripurna bersama Pak Gubernur ya Pak Ridwan Kamil pemekaran Bogor Barat sekaligus juga Bogor Timur. Oh, jadi sekaligus, Pak? Dengan waktu yang berbeda. Bogor Tapi Barat usulannya terlebih dahulu. sudah ditampung sama DPRD provinsi ya? Iya, jadi masuk dan tentu ini hasil usulan dari kesepakatan Bupati Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor. Dalam forum rapat paripurna diajukan ke Gubernur. Jadi prosedurnya gimana sih, Pak? Dari masyarakat nih, Ya. ada aspirasi, Ya, lalu biasanya disampaikan di ada DPRD. public hearing dari DPRD Kabupaten Bogor dan berdasarkan kajian akademik, ini penting ya, memperhatikan aspek-aspek yang menjadi prasyarat calon daerah otonomi baru. Dan DPRD Kabupaten Bogor telah bersepakat secara politik ya kan dengan Bupati Bogor dan dibahas ya di DPRD setelah adanya pengajuan ya kan. Yang mengajukan berarti dari Bupati Bogor? Oh, Gubernur kepada DPRD Jawa Barat. Kemudian dibahas melalui pansus dalam calon daerah otonomi baru. Panjang juga ya? Ya, Bogor Barat ya diketok ya kan, kemudian Bogor Timur dan Bupati juga hadir. Yang mengajukan dari Bogor Barat juga berbagai tokoh-tokoh Bogor Barat hadir dalam rapat paripurna. Kemudian setelah itu ya di masa saya bertugas
juga Bogor Timur, ya. Mmm. Malah saya mimpin langsung rapat paripurna, dokumennya bisa Ya, ditayangkan. jadi proses untuk daerah otonom baru itu, Calon daerah otonomi baru. calon daerah otonom baru itu berarti panjang ya historisnya? Ya, Pertama dari public hearing, aspirasi masyarakat, kajian akademik, kajian naskah akademik, akademik, dibawa ke DPRD, daerah otonom tersebut, ya Kabupaten Bogor, baru ada kesepakatan dengan Bupati Bogor, ya lalu Bupati Bogor mengirimkan surat ke gubernur, gubernur, lalu gubernur gubernur mengajukan mengajukan ke ke DPRD DPRD. provinsi. Setelah putus, Ya, dikirim ke pemerintah pusat. pemerintah pusat ke, tentunya Kementerian Dalam Negeri, ya, dan juga, saya juga datang langsung, ya kan, ke Oh, Pak Ruyat ngawal berarti ya? ya, kita Jadi dalam pengawalan yang diskusi dilakukan Pak Ruyat mulai dari, proses di DPRD Jawa Barat berat, ya, sampai ke Kemendagri? Kemendagri. Saya juga datang ke, Dirjen Bangda ya, Pembangunan Daerah Mhm, Kemendagri, juga diskusi dengan, Dirjen Otonomi Daerah, mhm. termasuk saya juga koordinasi dengan DPR RI ya, Komisi 2, Oh, karena nanti eee, proses produk ya akhirnya berupa undang-undang ya? undang-undang. Jadi Seberapa layak sih Pak, Bogor Barat dan Bogor Timur dimekarkan? sangat layak ya, karena dari segi beban penduduk yang hampir 6 juta dengan APBD, sekarang menyentuh, 10, 10 triliun di triliun. 2024 nanti ya, kalau 2023 masih 9 triliun, itu sangat berat ya. Bayangkan Mmm, coba Kabupaten Bogor yang tadi saya katakan jumlah penduduknya paling besar se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia. sedunia. Kenapa pemekaran wilayah ini penting? Yang pertama untuk mendekatkan pelayanan Pelayanan. masyarakat, kemudian untuk percepatan pembangunan, yang ketiga Mmm, pemerataan, ya kan. Bayangkan ketika banjir bandang di Sukajaya ya kan, mhm. itu kan harus koordinasinya ke Ke Cibinong Cibinong, jauh, nanti iya. kan di Cigudeg calon ibu kotanya. Nah, Mmm, kemudian untuk Bogor Timur calon ibu kotanya hasil kajian naskah akademik itu di Jonggol. Iya, Jonggol. sehingga pelayanan lebih dekat, lebih cepat, pembangunan lebih merata. Oh, jadi memang sudah sangat layak ya Sangat layak, untuk dimekarkan? apalagi Jawa Barat ini kan penduduknya hampir 50 juta, 50 juta. jumlah kabupaten kotanya hanya 27, sementara Mmm, Jawa Tengah 35 kabupaten kota, Jawa mmm, Timur 38 kabupaten kota, dengan jumlah penduduk yang tentu jumlahnya di bawah Jawa Barat. Nah, ya. sementara bantuan anggaran APBN dan alokasi umum dan dana alokasi khusus berdasarkan di antaranya jumlah Ju kabupaten kota. Nah, ini juga oh, untuk pemerataan, anggaran pembangunan. pembangunan. Seperti itu. Jadi dana dari APBN itu, ke Mmm, provinsi itu berdasarkan jumlah kabupaten kota di ya? antaranya. Salah satu Iya, saya pernah ada ya seseorang yang netizen lah, "Buat mhm, apa sih dimekar-mekarkan, membebankan APBN?" Ini bukan mhm. masalah membebankan, tapi masalah keadilan. Iya, Oh. begitu, Jadi dari, persyaratan memenuhi, dari kelayakan juga sudah terpenuhi, terpenuhi. sudah diajukan juga secara administrasi sudah diajukan ke Pemerintah kementerian. pusat. Kendalanya di mana Pak sekarang? Kok masih Iya, kendalanya, ya kemarin juga kan baru pandemi, adanya moratorium iya dari, iya iya. pemerintah pusat, Pak Mhm Presiden, mhm. Pak Joko Widodo. Ya, makanya saya selalu mendesak agar moratorium khususnya untuk Kabupaten Bogor itu di lex spesialis lah, dikecualikan. Dikecualikan. Secara, masa jabatan saya sejak dilantik 2019 itu sudah 9 usulan pemekaran. Mhm Ya kan, Sukabumi Utara, Garut Selatan, kemudian juga wilayah daerah Indramayu, ya kan, mhm. termasuk juga, daerah Subang, ya 9. 9. Nah, tapi, karena saya daerah pemilihan Kabupaten Bogor, melihat Kabupaten Bogor ini sudah Urgent. sangat, kata orang Arab mah, "Al-aham fal muhim sumal muhim." Sangat penting dari sekian yang penting, Iya begitu. iya 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 iya. Iya. Jadi kendalanya sekarang hanya tinggal karena adanya moratorium. Moratorium. Makanya tugas anggota DPR RI nanti tuh depan, karena ini Mhm. kan harus dalam bentuk undang-undang. Pemerintah harus mengajukan RUU calon daerah, pemekaran otonomi Ke baru DPR ke RI. DPR RI. Nanti biasanya melalui proses program legislasi nasional. Oh, berarti ini Iya, harus ada kesinambungan dong ya? kesinambungan, Kesinambungan pengawalan nih, kan Pak Ryo betul. sudah mengawal di DPRD provinsi, Ya, sehingga terbit keputusan DPRD, keputusan bersama ya? keputusan bersama DPRD dengan Gubernur Jawa Barat. gubernur, Sudah dikirim ke Kemendagri. sudah Nah, ini perlu dikawal di DPR DPR RI-nya, RI. Nah, supaya ini, dapat, istilahnya moratoriumnya, dikecualikan begitu, atau dicabut begitu,
lalu dikawal dalam bentuk undang-undang. Betul, dalam posisi saya sebagai pimpinan DPRD Jawa Barat, udah koordinasi saya dengan Mmm. Kemendagri, dengan para anggota Komisi 2, di antaranya Pak Mardhani Alisera. Mmm. Titiplah ini supaya menjadi prioritas Iya. prolegnas, program legislasi nasional. Mhm. Tapi kan ada moratorium. Nah, makanya nanti Mmm. anggota DPR RI terpilih nih, 14 Iya. Februari 2024 punya tanggung Pak jawab. Pak Ruyat nyalek di Jawa Barat atau nyalek di DPR RI nanti? Saya ditugaskan melalui keputusan KPU ya kan, dari partai PKS, Dapil Jabar 5 Kabupaten Bogor. Untuk DPR RI? DPR RI Senayan, Semoga nomor terpilih kalau gitu, Pak, dikawal amin. dilanjutin. Iya, jangan lupa itu nomor urut 1 ya. Nah, nanti di sana berjuang, bisa ngobrol dengan presiden, Iya siapapun iya yang iya. terpilih, betul nggak? Betul betul betul. Iya. Sehingga perjuangan rakyat di Bogor Barat dan di Bogor Timur bisa tuntas. Iya, dan saya cukup dekat dengan Pak Anies Baswedan, Mhm. dengan Pak Ganjar juga saya dalam tugas-tugas, berapa kali ketemulah, Mhm. ngobrol-ngobrol, kenal. Dengan Dengan Prabowo dulu saya jurkam 2019. Oh. Iya, waktu di Pakansari, Iya iya ya iya iya. kan. Jadi Jadi kenal nih yang dengan ketiga-tiganya? ketiga-tiganya kenal. Makanya ya, calon anggota DPR RI itu harus punya akses kenal dengan calon pemimpin nasional, Oh, betul begitu. betul betul. Pak Ruyat, mengenai Bogor Barat dulu nih, Yap, eee, ini kan bisa dibilang sangat lama loh, sangat lama. dibahas menjadi aspirasi rakyat Bogor Barat itu sejak kepemimpinan Bupati Agus Agus Utara Utara, Effendi almarhum, kemudian Pak Rahmat Pak Yassin, Rahmat Yassin, lalu setelah itu Bu Ade Yassin. ya Ini Bu Ade baru Yassin juga hadir ketika ditetapkan, ketika ditetap Bu Ade sempat di hadir ya? rapat paripurna DPRD Jawa Barat. Perjuangannya tetap lebih lama dibandingkan Bogor Timur, Pak. Kalau Bogor Timur kan setelah isu Bogor Barat ya? Ya, Setelah nyusul, menyusul, jadi setelah isu Bogor Barat, mmm, menggelinding, lalu ditampung oleh teman-teman DPRD di Kabupaten Bogor, baru tuh Bogor Timur, Bogor Timur karena potensi PAD-nya lebih jauh lebih besar, besar, hampir 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. 700 miliar lebih tuh Bogor Timur. Sempet juga ada keraguan, Pak, bahwa Bogor Barat nih dulu kan, PAD-nya kesannya kan hanya mengandalkan tambang emas katanya, Mmm, ternyata bukan dari situ aja, Pak, ya? ya berbagai sektor, yang jelas Mmm, akumulasinya lebih dari 400 miliar. 400 miliar ya? Iya besar, dulu Bandung Barat bisa dimekarkan. Dulu Bandung Barat berapa ya potensi Iya, PAD-nya ya ketika dimekarkan? waktu itu kan masih satu kesatuan ya dengan, Mhm, Kabupaten Bandung nggak nyampe 100 miliar dan dulu? saya koordinator pansusnya waktu Bandung Oh, Barat. iya iya iya. Alhamdulillah jadi ada sinergitas dengan pemimpin kabupaten induk. Waktu itu Mmm, Pak Obar ya, Pak Obar, ya. dari, katakanlah jadi dulu TNI dia ya kan. Mhm. Dulu dari Iya, angkatan, iya di karena angkatan. masih dipilih ya, Iya, oleh alhamdulillah DPRD Bandung ya. Barat jadi berkembang cepat, Iya, gitu. Bandung Barat, pesat juga tuh perkembangannya. Iya, karena dimekarkan. Nah, kalau Bogor Barat dan Bogor Timur dimekarkan, itu yakin, Pak, bahwa, pendekatan pelayanan bisa lebih optimal ya? Ya yakin, karena kajian akademiknya baik dari aspek pendapatan asli daerahnya sangat besar, kemudian juga wilayahnya juga memang kan cukup Cukup luas, luas. eee, mulai dari Darmaga ya kan, kemudian Ciampea ke arah Lewiliang, ke arah, Pamijahan ya kan, sampai ke Singa, arah Parung Panjang lah Parung yang Panjang kemarin ya? rame-rame Yang itu. rame-rame, Iya, yang ada demo-demo, demo-demo itu nolak waktu truk tambang. waktu ada demo-demo saya langsung koordinasi dengan pejabat gubernur. Pak Mmm, B. Triadi iya iya Mahmudin ya, iya, Gubernur Jawa Barat, mhm. pejabat, PJ. PJ. Saya langsung koordinasi Dulu hari Jumat. kalau nggak salah ada janji yang belum belum terrealisasi oleh Ridwan Kamil itu, Pak, Ya, jadi tentang jalan tol tambang waktu kemarin koordinasi dan Pak B. Mahmudin langsung datang hari Minggunya. ke lokasi. Koordinasi dengan, bupati, dengan stakeholders ya kan, Ya, di sana di Parung Panjang supaya selesai. Saya mhm, koordinasi terus ya kan, dan Pak B juga melaporkan kontak saya. Jadi mmm. beliau sangat egaliter. Ini Nah, kalau terkait dengan tol, tambang, tambang, jadi, groundbreaking kan udah kemarin di mhm, awal 2023. Makanya groundbreaking aja, saya Pak. kemarin saya ke sana, ke wilayah Bogor Barat, termasuk ke Cigudeg, ke daerah Rumpin. Nah, itu groundbreaking-nya progresnya lambat, lambat. Oh. Ininya aja seremonialnya yang rame. Iya, iya, ya, Pelaksananya lambat. pelaksanaannya lambat. Nah, ini pihak-pihak stakeholders yang memang harus melaksanakan harus
tepat waktu, Ya. saya kontrol. Kemarin juga kan pembangunan jalan jembatan Otista di Kota Bogor, itu kan dari Provinsi Jawa Barat, hampir 50 miliar. Oh, yang bikin Iya, macet itu? yang bikin macet dari Tugu, Bottleneck, itu kan Heeh. akses yang mau ke Kabupaten Bogor, ke Ciamas, ke Iya, Dermaga, macet. dialihkan tuh jadinya. Saya monitor kemarin, hadir juga Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Bu Rena. Oh, Saya turun ke bawah tuh, ya kan. lama itu. Lengkungannya juga katanya heritage dipertahankan, yang tadinya lebarnya, 12 meter, sekarang 30 meter. Tapi itu, pembangunan, Otista jembatan Otista itu sangat lama. Dihitung dari, konstruksi keilmuannya lama itu. Itu APBD dari murni Provinsi Jawa Murni Barat, provinsi ya? iya, APBD tahun 2023, hampir 50 Oh, miliar. 50 miliar ya? Ya kan di demo tuh sempet, Heeh. karena ada lengkungan katanya peninggalan Belanda. Ya, Itu heritage, iya, lengkungannya tetap dipertahankan, dipertahankan lingkungannya, tanpa mengurangi, katakanlah fungsinya. kualitas fungsinya. Mmm. Pak Riyad, kalau misalnya Bogor Barat sudah terbentuk, dimekarkan, mungkin kejadian seperti Parung Panjang bisa, Oh iya, bisa cepat tidak terjadi, terselesaikan. minimal bisa lebih ada percepatan ya? Iya, jadi pemimpin juga kan di dalam, organize ya kan, sumber daya yang ada bisa lebih cepat ya Mhm, kan. Dari intervensi APBN juga melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bisa lebih cepat, mmm. seperti itu. Parung Panjang masuk ya nanti ke daerah, Bogor Barat, Bogor Barat ya? Sampai Jasinga ya? Jasinga, ya Tenjo, Rumpin, Ibu kota di Cigudeg kalau nggak Lewi salah? Sadeng, ya ibu kota di Cigudeg yang sekarang banyak pohon, kelapa sawit. Bukan daerah longsor itu ya? Kemarin longsor memang di daerah, Sukajaya, Nanggung, Mmm, ya di, Cigudeg ada, ya. mhm. Ini kalau dimekarkan, apakah kesejahteraan rakyat di Bogor Barat akan, naik atau gimana? Iya, tentu pemekaran ini filosofisnya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk, pelayanan lebih dekat, percepatan pembangunan, pemerataan pembangunan, itu udah standar itu, Mmm, seperti itu. kan ada juga daerah otonom baru itu yang gagal, Iya, yang dipaksakan, dipaksakan tuh Pak Riyad. potensinya tidak ada, tapi karena ambisi para mungkin politisi supaya ada representasi anggota DPRD, Jabatan supaya baru, kepala ada daerah kepala baru, daerah, ya kan, akhirnya ya begitulah tidak berkembang. akhirnya tidak Ya kalau berkembang. Bogor Barat dan Bogor Timur dari berbagai kajian sangat-sangat, layak ya Mmm, seperti itu. karena dari potensi PAD, lalu Mhm, dari jumlah penduduk, luas wilayah juga, sangat memenuhi syarat ya. betul. Kalau Bogor Selatan nggak dimekarkan tuh Pak Riyad? Daerah puncak. Ya, sementara kajian, beberapa kajian naskah akademik, seperti itu, 3 ya, Mmm, Bogor Barat, Bogor Timur, dan Kabupaten Induk. Kabupaten Induk. Ya, Jadi kalau itu dimekarkan, kabupaten yang existing itu hanya dari Cibinong sampai ke puncak ya? ya, Karena, wilayah barat kan hanya sampai Dermaga, ke betul sana oleh Bogor Barat. betul. Ciamas masuk ke, Kabupaten Induk. Oh, Ciamas masuk Kabupaten Induk. Iya, Kalau Bogor Timur kan dimulai dari Citerep ya? iya, Atau dari Gunung Putri? dari Jonggol, Cilengsi, Oh, dari Jonggol ya? Kelapa Kelapa Nunggal, Nunggal ya. berarti. Gunung Kalau Putri berarti kalau masuk. Citerep masuk Kabupaten Induk, Jadi Citerep Citerep Cibinong masuk Kabupaten Kabupaten Induk, Induk. tapi Gunung Putri ke sana ya? Ya, Gunung Putri. Saya Mmm, pernah ke rumah tokoh pemekaran, Bogor Timur waktu itu, yang ikut pilkada dari independen, Pak Maman Daning ya, almarhum? ya almarhum. 2 Iya kali saya ke iya, rumahnya, wanti-wanti ke saya, "Pak Ruyat tolong nih titip," ya kan waktu dititip. waktu ya nyalek lah ke Nah, provinsi. iya iya iya. Ya, Tapi janji kan sudah dituntaskan ya? alhamdulillah waktu ke Bogor Barat juga permohonannya begitu. Dulu Ya, kalau nggak salah tokoh Bogor tuh almarhum Gus Juher ya, ya, 2 yang tokoh pemekaran udah meninggal. sudah meninggal, tokohnya sudah Iya, oh iya meninggal, meninggal. Ya kabupatennya belum Pak dimekarkan. Yos Juher yang diprediksi akan menjadi pemimpin Bogor Barat Iya meninggal. Pak Maman Daning yang diprediksi tokoh iya. Bogor Timur udah meninggal. Jadi tokohnya sudah Ya, dan saya meninggal, ketitipan nih, ya amanat. kan, amanat. Ya, Berarti harus dikawal sampai tuntas nih Pak Riyad nih. iya, Eee, kalau ada beberapa daerah otonom baru itu kan ada yang gagal nih Pak. Kalau untuk di Bogor Timur kan bisa dipastikan tidak akan gagal ya, kecuali moratoriumnya dicabut, ini bisa iya, jalan. betul.
Nah, untuk proses di DPR RI-nya, berarti kan hak inisiatifnya berarti di Kemendagri dong, Pak, ya? Bukan di dewan ya? Ya, jadi ini kan surat sudah kami kirim ke pemerintah pusat. Mhm, Tentu ini kan udah wilayah kebijakan policy maker, pembuat kebijakan. mhm. Tergantung kesepakatan Presiden Republik Indonesia bersama para anggota DPR RI secara kolektif kolegial. Kan kalau setahu Dan biasanya mhm, diusulkan dari pemerintah pusat melalui Kemendagri ke DPR RI. mhm. Biasanya nanti oleh DPR RI dilihat, ini menjadi skala prioritas atau tidak. Mmm, Kalau tidak menjadi prolegnas, program prolegnas. legislasi nasional. Jadi sebelum dibahas, ketok palu dulu, Masuk prolegnas dulu? prolegnas. Kalau belum masuk prolegnas nggak akan dibahas. Oh, Sebagaimana di daerah ada iya iya. Propemperda, Mmm, program pembentukan peraturan daerah. iya. Nah, biasanya sebelum masuki tahun, yang apa, Jadi berlangsung harus ada kesepakatan bersama dulu ya, iya, antara presiden yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri Mendagri, dengan DPR DPR RI, RI, lalu biasanya masuk Komisi ke 2, Komisi 2, ya, lalu masuk ke prolegnas. prolegnas, Setelah masuk ke prolegnas, baru setelah itu bisa dijadwalkan, Pak, ya? dijadwalkan. Iya 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 iya. Pak Ruyat, minta 3 kata dong buat pemekaran Bogor nih. Pemekaran Kabupaten Bogor suatu hal yang sangat penting dan Penting, mendesak mendesak, untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat. lebih dari 3 kata itu, Pak. Ya, oh 3 katanya, Mmm, mendekatkan pelayanan, percepatan pembangunan, dan pemerataan pembangunan. lebih dari 3 kata juga itu. 3 kata, Percepatan, percepatan, pendekatan, eee, mendekatkan pelayanan, mendekatkan, pemerataan, pemerataan, percepatan. ya, Berisik. 4. Jangan 3 dong, 4 netral.